Rata-rata orang mungkin belum pernah dengar VeChain atau VET. VeChain mungkin telah berada di bawah radar, tapi itu sudah hadir untuk cukup lama karena didirikan di tahun 2015. Itu bukan berarti koin yang kecil atau tidak relevan dari antara 1,5 juta cryptocurrency yang berbeda yang ada di luaran sana. Pada waktu perekaman, VeChain ada di peringkat ke-11 dalam market cap, tepat di bawah Litecoin dan di atasnya Chainlink dan Uniswap. Jadi apa itu VeChain? Well, hari ini mari kita cari tahu. Oke, let's go. Video hari ini disponsori oleh Toko Crypto, platform exchange terbaik di Indonesia yang menawarkan berbagai fitur unggul dan menarik. Mereka baru saja merilis token TKO mereka dan kami sudah buatkan video ulasannya di channel ini. Jadi silakan kalian cek dan tonton itu. TKO menawarkan model token yang unik dengan penggunaan utama seperti membayar ongkos trading, partisipasi dalam program deposito dan tabungan, integrasi pada platform DeFi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalian bisa beli TKO dengan mendaftar ke toko kripto, pakai link yang sudah kami sediakan di deskripsi di bawah. Mari kita nikmati perjalanan ke bulan dengan proyek kripto TKO asli Indonesia. Di akhir Maret, suatu kapal kontainer bernama Ever Given nyangkut di Kanal Suez. Ini nggak akan jadi masalah besar jika bukan karena faktanya bahwa jalur air ini bertanggung jawab atas sekitar 12 dari semua perdagangan global. Penyumbatan jalur 6 hari memakan biaya ekonomi global hampir 60 miliar dolar dan terungkap kepada seluruh dunia betapa rapuhnya sistem rantai pasokan yang ada. Ini adalah sesuatu masalah yang cryptocurrency rantai pasokan atau cryptocurrency supply chain dalam bahasa Inggrisnya itu berharap pecahkan. Dan pemimpinnya pasar ini tidak lain tidak bukan adalah VeChain. Apa itu VeChain? VeChain didirikan di 2015 oleh seorang insinyur listrik, Sunny Lo. Sunny adalah mantan Chief Information Officer-nya Louis Vuitton China dan punya hampir 20 tahun pengalaman bekerja di infrastruktur rantai pasokan. VeChain adalah suatu platform blockchain yang dirancang untuk meningkatkan proses, manajemen, dan bisnis rantai pasokan. Goalnya adalah untuk mempersingkat aliran proses dan informasi rantai pasokan kompleks melalui penggunaan blockchain. Blockchain VeChain berbasis Ethereum, tapi telah dioptimalkan untuk performa lebih, seperti banyak blockchain perusahaan lain. VeChain adalah proyek yang cukup revolusioner, sebagaimana itu memberi pengguna kendali atas keaslian produk yang ada di rantai pasokan. Dari waktu barangnya diproduksi, sampai waktu barangnya mencapai tangan konsumer, barangnya dipertukarkan antar banyak pihak, dan sistem kita yang sekarang membutuhkan kepercayaan antar tangan tersebut, memastikan produknya asli dan tidak ada penggelapan atau perusakan dalam proses rantainya. Produsen dan konsumer telah menderita kerugian tahunan sampai miliaran dolar karena penggelapan atau perusakan. Dengan VeChain, semua ini bisa diakhiri. Gimana cara kerja VeChain? Keahlian khusus VeChain adalah manajemen rantai pasokan, dan itu mengkombinasikan blockchain dengan teknologi NFC, RFID, dan kode QR untuk melacak barang mewah, makanan, obat-obatan, dan lebih banyak lagi. Ini membutuhkan banyak kapasitas produksi throughput. Itulah kenapa VeChain menggunakan algoritma konsensus proof of stake yang bernama Proof of Authority, yang memungkinkan itu memproses sampai 10.000 transaksi per detik. Ada batasan 101 node Proof of Authority pada blockchain VeChain, dan mereka ini adalah node satu-satunya pada jaringan yang diizinkan untuk proses transaksi. Semua node Proof of Authority harus menyediakan dokumentasi KYC dan stake minimal 25 juta VET. Entah calon node authority itu terpilih atau tidak, pada akhirnya tergantung pada lembaga VeChain yang memilih semua node authority-nya. VeChain itu juga kompatibel dengan smart contract, jadi mungkin untuk menciptakan aplikasi-aplikasi desentral dan bahkan token-token baru pada blockchain-nya. Entah dApps atau token baru tersebut ditambahkan ke blockchain VeChain, itu ditentukan oleh pemegang VET dan lembaga VeChain. Lalu apa itu token VeTho atau VeTho? Token VeTho digunakan untuk membayar biaya gas pada semua transaksi di blockchain VeChain, dan biaya tersebut biasanya didelegasikan kepada pihak ketiga. Dengan suara persetujuan para pemegang VET, lembaga VeChain secara berkala menyesuaikan token VeTho untuk memastikan biaya transaksi pada jaringannya tetap stabil dalam dolar. ICO dan sejarah harga. ICO-nya VeChain terjadi di Agustus 2017 dan menghasilkan sekitar 20 juta dolar. Blockchain VeChain Tho itu mulai hidup pada Juni 2018. VET telah naik nilainya sekitar 10 kali lipat sejak awal tahun ini. Ditemani lonjakan volume perdagangan yang mendukung gerakan paraboliknya, kami nggak bisa menunjuk ke satu faktor tunggal yang mengompori gerakan harga VET selain staking dan struktur pemerintahannya. Mungkin aja bahwa gerakan harganya itu memotivasi lebih banyak node ekonomi untuk bergabung ke jaringannya.
Ini karena staking VET itu bisa menjadi suatu sumber penghasilan pasif yang solid. Menaruh 15 juta VET yang kalian butuhkan untuk menjalankan node Mjolnir akan menghasilkan kalian sekitar $100 penghasilan pasif per hari. 15 juta VET itu ternyata setara hampir 2,5 juta dolar, uang yang banyak sekali. Dan waktu kalian pertimbangkan bahwa VET juga telah naik nilainya seiring waktu, kalian bisa punya penghasilan pasif sambil memegang koin yang nilainya bertambah, jadi ya untung double. Ini mengarah pada siklus di mana node-node ekonomik membeli puluhan jutaan VET. Demikian mendorong naik harganya VET yang memotivasi bahkan lebih banyak node ekonomik untuk ikutan bergabung terus-menerus. Hal bagusnya VET itu punya supply tetap, 86,7 miliar, dan semua VET yang dialokasikan ke investor privat dan timnya sudah menjadi hak milik pribadi. Sementara VeTho telah naik lebih dari 50 kali lipat sejak awal tahun ini. Karena VeTho digunakan sebagai gas pada blockchain VeChain, jika harga VeTho itu mompa naik, ini artinya orang-orang dan institusi sebenarnya menggunakan VeChain. Entah itu, atau ada whale atau paus yang dengan kantong tebal mereka memborong semua VeTho. Meski VeTho memang punya market cap yang jauh lebih kecil daripada VET, itu mungkin lebih sulit untuk bergerak naik peringkatnya setelah lonjakan baru-baru ini. Ini karena VeTho itu tidak punya supply maksimum, dan ada tekanan menjual yang konstan datang dari node-node VeChain yang menerima VeTho sebagai hadiah staking. Kemudian mereka jualin token VeTho itu untuk ambil untung. Kerjasama kemitraan dan adopsi. VeChain telah membuat kemajuan signifikan dalam hal pengembangan dan mengamankan beberapa kemitraan produktif sejak musim panas lalu. Di Agustus tahun lalu, VeChain mengumumkan perilisan solusi rantai pasokan berorientasi makanan pada VeChain Toolchain. Blockchain-nya sebagai suatu platform layanan membuatnya mungkin untuk para bisnis di industri makanan mengerahkan dApps untuk melacak hasil bumi dan produk mereka menggunakan template yang sudah dibuat khusus untuk industri mereka. VeChain juga bermitra dengan Travala untuk memungkinkan pembayaran liburan kalian menggunakan VET. Di September, VeChain bergabung ke Aliansi Kesehatan Hewan dan Keamanan Pangan Cina yang termasuk cabang-cabangnya Cina, McDonald's, Starbucks, dan juga Walmart. Di November, terungkap bahwa pejabat tinggi di Provinsi Hubei, China telah duduk bersama dengan tim VeChain dan perusahaan manajemen risiko untuk mendiskusikan pelacakan dan penelusuran terkait pandemi. Di Desember, cabang Cyprus raksasa konsultan bisnis internasional Grant Thornton itu mengamankan satu posisi sebagai salah satu dari 101 node komputer Authority VeChain. Direkturnya Grant Thornton Cyprus itu berkata bahwa perusahaannya bermaksud untuk membantu klien mereka menggunakan teknologi blockchain VeChain. Di Januari tahun ini, rumah sakit di Cyprus itu mulai menyimpan catatan-catatan vaksinasi pada sebuah aplikasi yang ditenagai oleh blockchain VeChain. Baru aja minggu lalu, Direktur Salesforce Daniel Noki itu menguji coba Toolchain VeChain dan melihatnya sebagai suatu solusi blockchain favorit dia karena kesederhanaannya. Ada apa selanjutnya dengan VeChain? Sementara VeChain nggak punya roadmap yang ditetapkan jelas, wawancara baru-baru ini dengan pendiri Sunny Low itu menawarkan beberapa tanda tentang apa yang sedang dikerjakan. VeChain ingin mendiversifikasi kegunaannya, melampaui dari rantai pasokan saja, dan mulai menyentuh bereksperimen dengan fokus spesifik kripto seperti NFTs dan DeFi. Selain memasukkan uang ke kegilaan NFT, VeChain juga ingin NFTs itu menjadi lebih aktif dalam bagian solusi rantai pasokan mereka. VeChain juga berharap bahwa blockchain-nya akan dapat memproses setidaknya 1 juta transaksi per hari pada akhir tahun ini. Lembaganya VeChain juga tengah mengerjakan sentuhan akhir pada upgrade Proof of Authority 2.0 yang seharusnya live dalam beberapa minggu ke depan. POA 2.0 ini akan meningkatkan throughput VeChain dan akan memungkinkan blockchain-nya untuk melakukan fork. Ini akan menambah tingkat keamanan jaringan yang biasanya menjauhkan pemain dari perusahaan. Kekhawatiran atas VeChain. Terlepas dari yang terlihat pada gerakan harganya VET dan juga VeTho, VeChain itu sebenarnya telah berjuang susah payah di balik layar. Menurut pendiri Sunny Low, VeChain telah kena dampak keras dari pandemi ini. Walau kalian mungkin berpikir, gangguan yang disebabkan pandemi ini kepada rantai pasokan akan membuat perusahaan cari-cari solusi lain kayak VeChain. Ternyata Sunny itu bilang bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Daripada mencoba-coba teknologi baru, perusahaan di seluruh dunia itu berusaha mengambil pendekatan yang lebih konservatif terkait bagaimana mereka melakukan bisnis. Nama-nama merek besar seperti Walmart itu memilih untuk pergi dengan solusi rantai pasokan yang sudah ada, seperti yang ditawarkan IBM, daripada menggunakan blockchain cryptocurrency. Pembatasan travel telah membuat susah bagi para tim VeChain untuk terbang ke sana kemari dan melakukan demonstrasi produk mereka, kayak demonstrasi Toolchain ke calon-calon klien.
Bahkan meski VeChain memiliki keberadaan yang kuat di China, mereka tampak mengalami beberapa isu dengan pengadopsian di sana juga. Ini karena cryptocurrency itu rentan terhadap regulasi yang ketat di China, yang membuatnya sangat susah untuk perusahaan merasa nyaman memegang cryptocurrency di sana. Lebih lagi, VeChain telah mendapatkan tugas-tugas sulit untuk menyeimbangkan keinginan dan kebutuhan para pemegang VET, para klien institusional, dan juga pemerintahnya China. Ini bukan hal yang mudah. Lalu untuk memperoleh pijakan yang signifikan dalam industri rantai pasokan, ada persaingan ketat dari IBM, ada pengawasan ketat dari pemerintah China, dan ada blockchain cryptocurrency perusahaan lain seperti Hedera Hashgraph yang telah memperoleh popularitas di pasar manajemen rantai pasokan di dunia barat. Jadi bahkan meski VeChain dipertimbangkan beberapa orang sebagai suatu proyek superior, ia juga mengkhawatirkan sih dengan mereka yang mulai mencoba-coba keberuntungannya fokus ke area kripto yang sebenarnya VeChain tidak dirancang untuk itu. Menyentuh dunia NFTs dan menyentuh dunia DeFi itu bagus, tapi gerakan VeChain menuju pasar ini membuat orang-orang khawatir apa mereka mulai menjadi makin putus asa untuk diadopsi. Kesimpulannya, VeChain telah berhasil memikat hati orang-orang dan institusi untuk membantu membangun mimpi mereka sebagai suatu ekonomi yang transparan penuh. Beberapa orang selalu bertanya-tanya, apa tepatnya yang ada di dalam makanan yang mereka makan, atau bahan yang ada di pakaian yang mereka pakai. VeChain telah menugaskan mereka sendiri untuk mewujud nyatakan itu. Tapi mempertimbangkan semua rencana dan kekhawatiran mereka yang tadi kami sebutkan, apa kalian pikir VeChain adalah suatu investasi bagus? Beritahu kami apa yang kalian pikirkan di komentar di bawah. Jika kalian menikmati nontonin video ini, mohon like, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk bergabung ke giveaway kami juga. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di waktu yang berikutnya. Cheers!